وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أما بعد, alhamdulillah ya, kita akan lanjut pembahasan kita. Jadi sebelumnya kita udah bahas soal tasawuf, apa itu tasawuf ya. Yang mana intinya tasawuf itu ya tentang membersihkan hati, membersihkan akhlak ya. Kita nggak terlalu mementingkan masalah nama. Kata tasawuf itu asalnya dari apa gitu ya. Tapi kita buktikan yang dimaksud mereka orang-orang sufi itu siapa. Yang dimaksud kata tasawuf itu siapa ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal bab ya, judulnya Nash'atu ilmi tasawuf. Kita bicara tentang asal usulnya ya. Jadi nanti yang bakal dibahasnya apa ya? Ini bakal ada pertanyaan gini. Jadi ada orang yang bilang, ya ente belajar ilmu tasawuf itu bid'ah, itu zaman Nabi, zaman sahabat itu nggak ada gitu. Ya, ada orang bilang gitu, itu ilmu sesat gitu. Jadi dari sini insya Allah kita bakal bahas apa iya maksud kenapa nggak ada. Pertama kita bakal bahas kenapa nggak ada ilmu dan juga namanya, ilmu tasawuf atau nama daripada kata tasawuf itu di zaman sahabat itu nggak ada, zaman tabi'in itu nggak ada. Kenapa ya? Kita bakal bahas gitu. Dan kita juga bakal bahas apa iya para sahabat tabi'in itu nggak bertasawuf ya. Itu insya Allah kita bakal jawab. Dan juga apa iya ilmu ini nggak ada landasannya, nggak ada dasarnya dalam agama Islam ya. Atau bahkan ada yang bilang katanya ilmu ini diambil daripada filsafat Hindu atau Buddha gitu ya. Apa betul begitu? Kan Buddha, Hindu itu kan juga ada bertapanya, ada amaliyah yang sifatnya ruhi gitu loh, rohani, sifat-sifatnya rohani gitu. Apa iya benar ilmu ini tuh diambilnya dari mereka? Itu insya Allah bakal dibahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Syekh kita ponakan Nabi wa bihi fidaraini amin. Ya kulo Dr. Ahmad Alwash. Jadi Dr. Ahmad Alwash bilang apa? Qad yatasa'al kathirun anis sabab ya fi adami intishar ad-da'wa ila tasawuf fi sadr al-Islam wa adam dhuhur hadhihi ad-da'wa illa ba'da ahdi sahabati wat tabi'in. Jadi ada orang banyak yang nanya ya tentang sebabnya kenapa ilmu ini nggak ada tersebar ya dakwahnya tasawuf itu di awal-awal Islam zamannya sahabat dan juga tabi'in ya. Kecuali adanya setelah zaman sahabat dan juga tabi'in baru ada tuh orang yang mengajak kepada ilmu tasawuf gitu. Kenapa? Jawabannya mudah. Jadi di sini dijelaskan innahu lam takun min haja ilaiha fil asril awal. Awal-awal emang nggak ada yang butuh gitu. Nggak ada yang butuh sama ilmu ini. Kenapa? Lianna ahla hadzal asr kanu ahlut taqwa wa wara'. Karena memang para sahabat itu, orang-orang di era itu, ya mereka memang sudah ahli takwa. Mereka itu ahli wara'. Wara' itu hati-hati dalam melakukan sesuatu gitu loh. Wa arbab mujahadah wa iqbal ala ibadah, dan mereka juga ahli mujahadah, serius dalam dalam ibadah gitu loh. Spiritualnya itu sungguh-sungguh ya, dan juga menerima ibadah bi tabiatihi wa bi hukmi qurbitiswalim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sudah tabiatnya mereka begitu yang pertama, dan yang kedua karena mereka memang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah depan mereka gitu. Kira-kira masih perlu nggak ilmu sama ilmu yang mendekatkan mereka ke Allah kalau di depannya ada Rasulullah gitu loh. Wa kanu yatasabaqun wa yatabarun. Mereka itu sudah tabiatnya mereka saling berlomba-lomba fil iqtida bihi, dalam meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala amal perbuatan baik gitu. Banyak bahkan jangankan amal perbuatan baik saja Rasulullah, ada yang betul-betul sampai meniru cara berpakaian Rasulullah, mereka para sahabat meniru gitu. Jangankan yang amal-amal sunnah gitu loh. Maksudnya amal-amal biasa-biasa tapi Rasulullah suka, mereka niru. Bahkan ada cerita itu sahabat ya, Sayyidina Umar kalau nggak salah, itu ada buah buah semangka atau buah Allahumma sholli ala Muhammad, belewah gitu.
anak kurang paham ya. Jadi buah itu tuh kalau nggak salah sih belewah. Kalau belewah itu kan kulitnya itu apa namanya tipis gitu. Kalau zaman dulu itu bisa dimakan. Nah, Sayyidina Umar itu nggak mau makan itu. Alasannya kenapa? Dia belum tahu Rasulullah itu kalau makan ini kulitnya dimakan atau enggak gitu. Sampai segitunya mereka itu ngikutin Rasulullah SAW. Gitu. Falam yakun tamma ma yad'u ila talqinihim ilman yurshiduhum ila amrin hum qa'imuna bihi fi'lan. Jadi maksudnya ya enggak perlu lah mereka itu belajar ilmu yang mereka sendiri sudah ngelakuin gitu. Mereka sendiri itu sudah tabiatnya melakukan itu. Fala wa innama mathaluhum fi dzalika kullihi kamathalil arabil quh ya'rifu lughatal arabiyyah bitawarud kabiran an kabir hatta innahu la yaqrid asy-syi'r al-baligh bis-saliqati wal fitrah duna an ya'rifa syai'an min qawaidil lugha wal i'rab wan nudhum wal qarid famithlu hadha la yalzimuhu an yata'allam annahu wa durusul balaghah. Intinya misalnya itu perumpamannya kayak orang ahli bahasa gitu deh. Dalam ilmu bahasa kaidah. Jadi orang-orang Arab yang asli dulu tuh ya, kira-kira mereka perlu nggak belajar ilmu kaidah bahasa, ilmu sastra? Nggak perlu, karena memang mereka itu aslinya sudah bahasanya sudah bagus gitu. Orang-orang Arab yang asli dulu itu, jadi nggak perlu sama ilmu-ilmu seperti itu gitu. Walakin ilmu nahwu wa qawaidul lugha wa syair tusbih lazimah wa daruriyah inda tafashshilahan wa dha'f at-ta'bir au liman yuridu minal ajanib ay yatafahamha wa yata'arraf 'alaiha au indama yusbih hadzal ilm darurah min daruriyatil ijtima' kabaqiyatul ulum allati nasha'at wa ta'allafat 'ala tawalil usur fi awqatiha al-munasibah. Jadi intinya ilmu-ilmu seperti ini kapan diperlukannya? Diperlukannya pertama ada tafasyilahan. Orang-orang sudah mulai bahasanya udah mulai nggak benar gitu. Udah dha'f ta'bir, ungkapan-ungkapan kalau dia bicara itu udah mulai lemah gitu. Dan karena banyak orang-orang luar gitu loh, orang-orang asing yang bukan Arab masuk Arab gitu. Kan mulai campur tuh bahasanya tuh, ya kan? Atau ada juga orang-orang luar yang mau belajar bahasa Arab kan nggak ngerti gimana cara belajarnya, masa dia denger doang gitu. Nah, perlu ada ilmu-ilmu yang mengajarkan mereka kaidah-kaidah, ya, perlu mereka belajar ilmu syair, perlu belajar ilmu sastra biar mereka itu bisa lebih dalam bahasanya gitu loh. Jadi justru ilmu-ilmu seperti itu mulai muncul karena apa? Ada kelemahan, gitu. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi para sahabat itu ya seperti itu. Ya, zaman dulu ya mereka nggak perlu ilmu-ilmu itu karena memang mereka itu langsung berhadapan dengan Rasulullah, melihat, mencontoh Rasulullah di dalam sifat-sifat mereka, gitu. Jadi nggak perlu belajar akhlak kalau di depannya udah ada sahibul akhlak. As-sahabah wa tabi'un wa illam yatasammu bismil mutasawwifin kanu sufiyyin fi'lan wa illam yakunu kadzalika isman. Jadi sahabat dan juga tabi'in ya, mereka itu walaupun tidak dinamakan dengan nama tasawuf, nama sufi ya, mereka itu perbuatannya ya sama seperti orang sufi gitu loh. Hakikatnya mereka sufi walaupun nggak dinamain sufi gitu loh. Wa madza yuradu bit tasawuf aktsara min an ya'isha al-mar'u li rabbih la li nafsihi wa yatahalla biz-zuhud wa mulazamatil ubudiyyah wal iqbal 'ala Allah bir-ruh wal qalb fi jami'il awqat wa sa'iril kamalat allati wasala biha as-sahabah wa tabi'un min haitsu ruhi ila asmad darajat. Jadi bukankah yang dimaksud daripada tasawuf itu ya orang itu menyendiri, maksudnya hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, bukan bersama dirinya ya, enggak sama nafsunya, tapi bersama Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia menghiasi diri dengan zuhud ya, dan juga berterusan di dalam ibadah ya. Artinya tasawuf kan itu, yang dimaksud dengan tasawuf kan itu. Ya para sahabat itu seperti itu gitu loh. Dan segala dan wal iqbal 'ala Allah birohi wal qalb, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan roh dan juga hati di setiap waktu ya. Itu mereka para sahabat. Wasairul kamalat allati wasala biha sahabat wa tabi'un, dan segala kesempurnaan yang telah dicapai
oleh para sahabat dan juga tabiin daripada segi apa namanya peningkatan atau darajat rohani ya, ila asma darajat yang ke darajat yang paling mulia. Mereka sudah, maksudnya mereka itu ya sudah darajatnya sudah tinggi gitu loh. Wahum lam yaktafu bil iqrari fi aqaidil iman wal qiyam bil furudil islam bal qaranu al iqrar bil tadawwur wal wijdad wa zadu ala al furud al ityan bi kulli mastahabbahu rasul sallallahu alaihi wasallam min nawafil wal ibadat wa ta'adu anil makruhat fadlan anil muharramat. Jadi mereka itu tidak cukup, nggak ngerasa cukup dengan apa? Dengan mereka itu mengikrar akidahnya mereka. Oh, saya percaya Allah, saya percaya Rasul. Mereka itu nggak cukup dengan itu. Wal qiyam bil furudil Islam, dan melakukan kewajiban Islam. Mereka nggak cukup, gitu loh. Para sahabat itu mereka sudah ada ikrarnya, udah ada ibadah dengan apa namanya yang fardu sudah dikerjakan, ya. Mereka juga tambahkan itu dengan tadawuk wal wijdan. Maksudnya apa? Maksudnya perasaan batin, ya. Perasaan batin bersama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan juga mereka itu mengerjakan apa di atas fardu-fardu, mereka juga mengerjakan sunnah-sunnahnya, ya. Mereka mengerjakan segala sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bukan sunnah aja, maksudnya yang dicintai Rasul mereka juga cinta, yang disukai Rasul mereka juga suka, yang dilakukan Rasul mereka mengikuti, gitu. Dan mereka meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram, kan gitu. Maksudnya yang makruh aja mereka berusaha untuk meninggalin, apalagi yang haram. Itu sahabat. Hatta stararat basairihim wa tafajjarat yanabi'ul hikmah min qulubihim wa fadatil asrar ar-rabbaniyah ala jawanihim. Sehingga apa? Sehingga terang pandangan mereka para sahabat wa tafajjarat yanabi'ul hikmah min qulubihim, dan apa namanya memancar sumber-sumber hikmah daripada hati-hati mereka, wa fadatil asrar ar-rabbaniyah ala jawanihim, dan juga melimpah sir atau rahasia ketuhanan daripada hati-hati mereka para sahabat. Wa kadzalika kana sya'nut tabi'in wa tabi'it tabi'in, dan begitu juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka langsung bertemu, ya, para tabi'in melihat para sahabat, tabi'in melihat para tabi'in, ya. Jadi contoh-contoh ulama-ulama besarnya, ya, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW di depan mata mereka. Wahadil usur at-talata, dan 3 era ini, ya, itu kanat azha usurul Islam, itu adalah era kejayaannya Islam. Wa khairuha, dan paling baiknya alal itlaq, secara mutlak, ya. Zamannya sahabat, tabi'in, tabi'in, gitu. Tiga abad pertama, gitu. Waqajaan Rasulullah SAW, datang daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya khairul quruni qarni, sebaik-baiknya era adalah eraku, kata Nabi SAW. Khairul quruni qarni hada, eraku ini balladhi yalihi walladhi yalihi, dan yang yang paling baik daripada era adalah eraku ini, lalu era setelahnya, lalu era setelahnya. Itu kata Nabi SAW. Jadi 3 era pertama, eranya sahabat, tabi'in, dan tabi'in adalah era terbaik secara mutlak. Ya, itu ada hadisnya. Gitu. Jadi kalau udah eranya sudah era terbaik, kira-kira perlu nggak mengikuti mutasawuf? Ya udah nggak perlu lagi, kan gitu. Ya. Falamma taqaddamal ahad, ya. Tapi ketika zaman sudah mulai berlalu, ya, wadaqala fi hadiratul Islam umam syatta, dan mulai banyak bangsa yang masuk, wa ajnas adida, dan juga suku-suku masuk ke dalam apa namanya agama ini, agama Islam, ya. Wa tas'ad dairatul ulum, mulai luas apa namanya lingkaran keilmuan itu udah mulai luas, ya, mulai luas. Wa taqassamat wa tawazza'at baina arbabil ikhtisas, qama kullu fariqin bi tadwinil fan wal ilm alladhi yujiduhu aktar min ghairihi. Jadi ketika ilmu itu sudah mulai luas, sudah mulai tersebar, ya, baru nih terbagi, ilmu-ilmu itu terbagi di setiap orang-orang yang memang arbabul ikhtisas itu orang yang memang ahli di bidangnya, gitu loh. Jadi ada orang yang mendalami ilmu di bagian apa? Di bagian fikihnya, ada yang orang yang ahli dalam akidahnya, ada orang yang ahli dalam ilmu apanya, begitu. Jadi
maka setiap kelompok itu mulai membukukan ilmu-ilmu tersebut, ya. Orang-orang setiap kelompok mulai membukukan ilmu yang mereka kuasai gitu. Jadi dirapihin gitu. Awal-awal Islam itu kan ilmu itu kan masih belum dibukukan, masih belum rapi gitu. Mereka mulai merapikan sesuai dengan apa bidang-bidangnya mereka gitu. Fanasya'a ba'da tadwin nahwi fi sadril Islam, maka muncul tuh setelah ilmu kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu ya di awal-awal Islam, ada ilmu fikih, ilmu tauhid ya, ulumul hadis, ilmu hadis, usuluddin ya, tafsir, mantek itu ilmu logika, wa mustalahul hadis dan juga mustalahul hadis, istilah-istilah yang dipakai sama ahli hadis, wa ilmu usul, ada ilmu usul, wal faraid, faraid itu miras, warisan, wa ghairiha dan yang lainnya. Wa hadatsa ba'da hadhil fatrah, dan terjadi setelah era tersebut ya, mulai banyak nih ilmu-ilmu ya. Apa yang terjadi? An afadat ta'thir ar-ruhi yatadha'al syai'an fa syai'a. Jadi pengaruh spiritual itu mulai pudar. Nah, mulai pudar sedikit-sedikit. Wa afadan nas yatanasuna daruratal iqbal 'ala Allah bil ubudiyah, dan orang juga mulai lupa pentingnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan gitu loh istilahnya. Maksudnya orang-orang udah mulai lupa sama Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan ilmu ya, tapi bagian sininya malah lupa, bagian spiritualnya itu malah lupa gitu. Wabil qalbi wal himmah, dan juga penghambaan, dan juga dengan hati dan juga semangat gitu. Ya. Mimma da'a arbab riyadhah waz zuhud ila ayyamaluhum min nahiyatihim aidan ala tadwin ilmi tasawuf. Jadi dengan sebab itulah ya orang-orang ahli, yang orang-orang yang zuhud, orang-orang yang memang ahli ibadah, mereka mulai bergabung sama mereka, orang-orang yang mengarang ilmu untuk apa? Mengarang ilmu tasawuf, membukukan ilmu tasawuf begitu. Wa itsbat syarafihi wa jalalihi wa fadlihi ala sa'iril ulum, dan mereka juga menetapkan ini nih ilmu mulia gitu loh. Ilmu yang paling mulia, ilmu yang menetapkan kemuliaannya, keagungannya dan juga keutamaannya ke atas ilmu-ilmu yang lain. Walam yakun dzalika minhum ihtijajan ala siraf qawaid ukhra ila tadwin ulumihim. Tapi bukan berarti mereka itu protes sama ilmu-ilmu yang lain. Oh, ilmu yang lain nggak penting, ilmu gue yang penting. Bukan begitu, ya. Bukan maksudnya begitu. Tapi apa? Kama yadun dzalika khatabatun mustasyrikin. Ini pandangan yang kayak gitu tuh yang ngomong siapa? Orientalis tuh. Orang orientalis, orang-orang barat yang masuk ke timur mau merusak Islam gitu, mereka nuduhnya seperti itu. Jadi seakan-akan orang tasawuf tuh udah lu ibadah aja, nggak usah belajar ilmu yang lain gitu. Ya, syubhatnya tuh begitu. Bal kana yajibu an yakuna saddan lin naqs. Tapi bukan begitu, tapi apa? Mereka itu menutup kekurangan gitu loh. Maksudnya orang udah punya nih Islamnya bagus, imannya bagus, tapi masih kurang serius di dalam masalah tasawufnya kan gitu. Belum kurang serius di dalam ibadahnya. Dia tahu nih halal haramnya tahu, ya. Yang mana yang sunnah, yang makruh mana tahu, ya. Tapi mereka nggak serius di dalam masalah itu. Nah, makanya orang-orang ahli tasawuf perlu menutup bagian ini. Ya, pentingnya untuk orang-orang itu meningkatkan kualitas ibadahnya, kualitas hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Wastikmalan li hajat ad-din fi jami'i nawahin nasyar, dan juga menyempurnakan kebutuhan agama di setiap aspeknya, ya, di setiap aspek kegiatannya. Mimma la budda minhu li usulit ta'awun ala tamhid asbabil bir wa taqwa, yang mana hal itu diperlukan untuk demi terwujudnya saling tolong menolong di dalam membuat sebab atau mempersiapkan jalan kepada kebaikan dan juga takwa. Intinya ahli tasawuf itu bantu antum ini udah masya Allah ilmu udah banyak kan begitu ya, jangan sampai ilmu ini cuman sekedar pengetahuan aja, cuman sekedar yatafannan, maksudnya sekedar orang itu ingin jadi ahli di ilmu ini tapi dia lupa sama hal akhiratnya gitu. Mereka itu mengingatkan kembali ke akhirat gitu. Waqad bana a'immas sufiyya al-awwalun usul tariqatihim, ya, dan
imam-imam sufi, imam-imam tasawuf itu sudah yang terdahulu sudah buat usulnya, kaidah-kaidah dalam ilmu tasawuf ala ma tabata fi tarikh al-Islam naqlan an thiqatil halam, ya, seperti mana yang sudah tetap di dalam sejarah Islam, ya, turun temurun daripada orang yang terpercaya, ya, tokoh-tokoh yang terpercaya. Ya, kalau mau cerita dikit nih tentang tasawuf itu awalnya bagaimana. Yang pertama, jadi ada Sayyidul Taqifatain, ya, Imam Al-Junaid, itu dia yang pertama. Yang pertama mengkaidahkan tasawuf, dijadikan kaidah-kaidah, dibuat asasnya gitu. Imam Junaid yang pertama, Sayyidul Taqifatain. Terus nanti datang setelahnya ada Imam Ghazali, ada ini mengkaidahkan bukan berarti dia nggak ada ilmunya sebelumnya, ada gitu loh. Dasarnya dari agama Islam, dikaidahkan aja gitu loh, dirapihin ilmunya. Baru nanti setelahnya Imam Ghazali sama Imam Al-Bushairi. Imam Ghazali kitabnya apa? Ihya Ulumuddin. Atau Imam Al-Bushairi kitabnya Risalah Al-Bushairiyah. Itu dia tuh rujukannya tasawuf. Jadi kalau perkataan Imam Sayyidul Taqifatain tadi, Imam Al-Junaid itu masih berantakan, ya. Itu dirapihin lagi sama Imam Ghazali sama Imam Al-Bushairi. Jadi kalau di kitab mereka itu lebih bisa dipraktekkan lah gitu, lebih mudah untuk dipraktekkan ke keseharian. Terus sekarang nih banyak nih torikoh beda-beda ya, tapi kembalinya di situ juga gitu. Torikoh sekarang nih, ya, ada torikohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada torikohnya Abu Hasan Asyadili, ya, ada torikoh Ba'alawi, ada yang lain sebagainya. Semua baliknya ke situ. Ya, Bapak Muallim kan juga sama. Mereka juga baliknya juga ke mana? Ke Ihya Ulumuddin atau ke Risalah gitu sama. Jadi cuman kenapa kok bisa beda-beda? Beda-beda karena tergantung. Setiap daerah itu kan lingkungannya beda, ya, rakyatnya masyarakatnya itu beda, sifatnya beda. Jadi setiap ahli toriko itu dia imamnya itu kayak ngelihat mana sih yang paling maslahat, mana yang paling perlu ditekankan gitu. Jadi toriko itu artinya apa sih? Metode. Ya. Jadi metode berjalan menuju Allah, metodenya gimana? Anda mau ikut metodenya Abu Hasan, Anda mau ikut metodenya Syekh Abdul Qadir, terserah, bebas gitu. Jadi beda-beda metodenya gitu. Ilmu yang diajarin sama kayak ibarat kata kayak sekolah lah sekarang nih. Metodenya kan banyak macam-macam, kurikulumnya beda. Kurikulum 2000 berapa, 2007, sekarang ada kurikulum Merdeka, kan ganti-ganti tuh. Tapi ilmu yang diajarin sama aja. Ya matematikanya 1 tambah 1 2 juga diajarin. Intinya begitu. Amma tarikh tasawuf fayadhhar fi fatwa al-Imam Al-Hafidz As-Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari rahimahullah, ya, tarikh atau sejarah tasawuf itu disebutkan dalam fatwa Imam Hafidz As-Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Faqad su'ila an awal man asasa tasawuf, siapa sih yang mengasaskan tasawuf? Wal huwa bi wahyi samawi, apakah itu dari wahyu langit? Emang ada sih, maksudnya dalam agama tuh ada nggak sih tasawuf itu? Emang beneran dari agama Islam, ada dasarnya nggak sih? Kan gitu pertanyaan. Maka Pak Ajab dijawab, amma awal man asasa tariqah, yang pertama kali mengasaskan tariqah, ya, fal ta'lam, ketahuilah, anna tariqah asasahal wahyu samawi, asasnya dari wahyu langit. Fi jumlah ma'assasa minad dinil Muhammadi, yang mana dia itu turun bersama agamanya Nabi Muhammad SAW. Id hiya bila syak maqamul ihsan alladhi huwa ahad arkanid din thalatha allati ja'alaha Nabi SAW ba'da ma bayyanaha wahidan dinan bi qawlihi hada Jibril alaihi salam atakum yu'allimukum dinakum wa huwal islam wal iman wal ihsan. Yang mana itu termasuk daripada salah satu dari rukun agama. Anda pernah jelasin dulu hadis Jibril. Malaikat Jibril datang ke Nabi SAW dalam bentuk manusia. Habis itu nanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam, beritahu aku tentang iman, beritahu aku tentang Islam, ihsan, ya, Islam, iman, ihsan, ya, ada 3 gitu. Lalu di akhir Nabi SAW bilang apa? Ke Sayyidina Umar, ada Jibril, ini Jibril, atakum yu'allimakum dina. Dia datang ngajarkan kalian agama kalian. Berarti itu semua namanya apa? Agama. Sedangkan tasawuf itu adalah ilmu ihsan, dari ihsan. Berarti salah satu dari rukun agama. Kan gitu. Ya. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau misalkan orang nggak punya ihsan, nggak punya tasawuf, ya berarti dia nggak punya ihsan, kan gitu. Berarti agamanya kurang.
Fal Islamu ta'ah wa ibadah. Islam itu taat, ibadah. Nih. Wal iman nur wa akidah. Cahaya dan juga akidah. Islam tentang halal haram. Ya, iman tentang akidahnya, keyakinannya. Wal ihsan maqam muraqabah wa musyahadah. Ya, maqam muraqabah dan juga musyahadah. Maksudnya dia dikatakan dalam hadisnya apa? Anta abdullah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah innahu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, apabila kamu tidak melihat Allah, fa innahu yara, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maksudnya apa? Kita kalau hidup di dunia ya harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus merasa takut sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu maksudnya al-ihsan. Fal Islam thumma qala As-Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari di risalatihi, ya, Syekh Muhammad Siddiq Al-Ghumari bicara dalam risalahnya apa? Tilka fa innahu kama fil hadithi mubarah anil arkan tsalatsa faman akhalla bihadzal maqam, maksudnya al-ihsan alladhi huwa at-tariqah fadinuhu naqisun bila syak litarkihi ruknan min arkanihi. Jadi nih makanya tegas ya. Jadi kalau misalkan orang kalau ada hadis ya sebagaimana di hadis sebutkan rukun agama itu ada 3. Ya kalau misalkan ada orang yang kurang 1 aja, ya maksudnya ihsan tadi itu ya. Ala dibuat thariqah yang maksudnya adalah thariqah fadinuhu naqisun bila syak. Ya berarti agamanya kurang. Enggak ada keraguan gitu loh. Litarkihi ruknan min arkanihi, karena apa? Karena dia meninggalkan salah satu rukun daripada rukun agama. Rukun agama 3 dia cuma ngambilnya 2 gitu. Fal-ghayatu ma tad'u ilaihi at-tariqah wa tushiru ilaihi huwa maqamul ihsan ba'da taswirul Islam wal iman. Ya intinya maksudnya thariqah itu apa ya? Intinya kalau ditanya thariqah itu apa, tasawuf itu apa? Ya, dia ngajarkan kita untuk mendapatkan menuju ke maqam ihsan setelah kita membenahi Islam sama iman gitu loh. Udah dapat Islamnya, imannya benar, ya udah kita berusaha untuk mendapatkan maqam ihsan. Qala Ibnu Khaldun fi muqaddimatihi. Nah, ini kita bicara tentang perkataan Ibnu Khaldun. Jadi masalah nama tasawuf sendiri gitu loh. Nama tasawuf sendiri di zaman dulu itu ada apa enggak begitu. Gimana mulainya tasawuf, awal-awal tasawuf gitu. Asal usulnya. Wa hadzal ilmiyani at-tasawuf min al-ulum syar'iyyah al-hadithah fil millah. Tasawuf itu kata Ibnu Khaldun apa? Ilmu yang baru muncul di dalam agama. Ya. Baru muncul. Wa asluhu anna tariqa haula'il qaum lam tazal inda salafil ummah wa kibariha min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum tariqatul haqqi wal hidayah. Dan asalnya bahwa tariqah kaum ini, kaum tasawuf ini, kaum orang-orang sufi itu memang senantiasa ada daripada salaf, dari dulu-dulu ya. Salafnya umat wa kibariha, bahkan dari tokoh-tokoh besarnya umat Islam. Daripada siapa? Daripada sahabat, daripada tabi'in dan setelahnya ya. Tariqatul haqqi wal hidayah, sebagai tariqah kebenaran dan juga hidayah. Wa asluha al-wuquf 'alal ibadah. Ya, yang mana maksudnya pokok daripada tasawuf itu menekuni ibadah. Gitu loh. Menekuni ibadah wal inqita' ila Allah taala, dan juga memutus diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'rad an zakhrafid dunya wa zinataha, dan berpaling daripada dunia. Ya, daripada perhiasan dunia. Wa zuhud fima yaqbalu alaihi al-jumhur min ladzati wa malin wajah. Dan zuhud maksudnya kita tidak cinta daripada hal-hal yang kebanyakan orang itu suka. Daripada contohnya kelezatan dunia ataupun jabatan ataupun harta. Wal inqirat anil khalqi, dan juga menyendiri daripada makhluk. Wal khalwa lil ibadah, ya, khalwat untuk ibadah. Wa kana dzalika 'aman fi sahabat was salaf, dan ini udah umum. Maksudnya udah biasa di kalangan sahabat dan juga salaf gitu loh. Falamma fashal iqbal 'ala dunya, tapi setelah zaman berubah, mulai orang-orang itu tersebar, orang-orang itu untuk cinta dunia itu udah mulai tersebar di kalangan orang-orang fil qarni tsani, di abad kedua ya. Abad kedua itu sebelum 200
Hijriah. Dari 100 sampai 200, 101 sampai 200 itu abad kedua. Wa ma ba'dahu, dan setelahnya wajanahan nas ila mukhalatatid dunya, dan cenderung orang itu bercampur sama dunia, ya. Ihtasal muqbiluna 'alal ibadati bismil sufiyah, maka orang-orang yang menghadap yang fokus sama ibadah, mereka mengkhususkan diri dengan nama sufiyah gitu loh. Jadi zaman dulu orang udah mulai cenderung jauh daripada agama, mulai masuk ke dalam dunia. Akhirnya orang-orang yang serius dalam ibadah menamakan diri mereka dengan sufiyah, ya, sufi. Wa ya'nina min ibara Ibn Khaldun al-faqra al-akhirah allati yuqarrir fiha anna dhuhur tasawuf sufiyah kana natijah junuhun nas ila mukhalatati dunya wa ahliha fil qarni tsanil hijrah, fa inna dzalika min sya'nihi ay yattakhidal muqbiluna 'ala al-ibadati isman yumayyizuhum an 'amatin nas alladziina alhathumul hayatud dunya wal faniyah. Jadi intinya dari omongan Ibn Khaldun tadi itu, ya, bagian akhirnya aja. Jadi orang-orang tasawuf itu, munculnya tasawuf atau sufiyah itu adalah natijah, maksudnya hasil daripada lemahnya orang-orang gitu loh. Orang-orang udah mulai jatuh ke dunia, orang-orang udah mulai jatuh ke ahli dunia, suka berkumpul sama ahli dunia, ya, di abad kedua itu. Makanya udah mulai orang-orang yang fokus sama ibadah, ya, mulai menamakan diri mereka dengan tasawuf. Intinya begitu. Yaqul Abu Abdullah Muhammad Siddiq Al-Bumari wa ya'dudu ma dzakarahu Ibnu Khaldun fi tarikh dhuhur ism tasawuf ma dzakarahu al-Kindi wa kana min ahli al-qarn ar-rabi'. Jadi pertama ini ada perkataan yang menguatkan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini siapa? Dia itu kan mutaakhirin lah, dia tahun berapa itu? 13 kalau nggak salah, 13 atau 14, abad 13 atau 14 gitu Ibnu Khaldun. Dia itu bapak sosiologi. Jadi pertama kali sosiologi itu yang mendirikan itu Ibnu Khaldun gitu. Nah, buktinya dari perkataan Ibnu Khaldun itu dikuatkan sama perkataan Mada Qarahul Kindi, Al-Kindi. Apa yang disebutkan Al-Kindi di kitabnya wa kana min ahlil qarnir rabi'. Dia itu Al-Kindi ini daripada abad 4, maksudnya lebih dulu gitu. Di kitab Ulatul Musr, di dalam kitabnya Ulatul Musr fi hawadith sanatul mi'atain, di ketika dia membahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 200 gitu. Jadi ini emang Al-Kindi bicara tentang sejarah, ya, yang terjadi di tahun sebelum tahun 200 gitu. Innahu dhahara bil Iskandariyah ta'ifa yusammuna bis-sufiyah ya'muruna bil ma'ruf. Kadzalika ma takrahul mas'udi fi berarti dia katakan apa? Bahwa itu muncul tuh di Iskandaria, tempat namanya Iskandaria. Itu ada orang kelompok yang menamakan diri mereka dengan apa? Dengan Sufiyah. Jadi Sufiyah itu memang sudah ada dari abad 200 gitu loh. Dari abad 200, abad kedua gitu loh. Abad kedua tahun 200 gitu. Ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka itu apa? Mengajak kepada kebaikan. Itu kesaksian dari Syekh Al-Kindi. Dan juga wakadzalika ma takrahul mas'udi, disebutkan oleh Al-Mas'udi fi Murujid Dzahab, di kitab Murujid Dzahab, hakian ketika dia bercerita an Yahya bin Aktam, dari Yahya bin Aktam. Faqala, dia berkata, Yahya bin Aktam, innal Ma'mun, ada khalifah namanya Ma'mun. Jadi ada cerita khalifah namanya Al-Ma'mun, ini dinasti Abbasiyah. Yauman lajalis, dia itu duduk pada suatu hari. Dakhala alaihi Ali bin Saleh al-Hajib. Tiba-tiba muncul nih pengawalnya dia, namanya Ali bin Saleh. Faqala, maka dia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun, ada laki-laki itu di depan, waqifun bil bab, berdiri di depan pintu, katanya. Alaihi thiyabun bidun ghilab, dia itu mengenakan baju putih tebel, kasar gitu. Ya. Yatlubud dukhul lil munadharah, dia minta masuk buat debat. Maksudnya pengen debatin khalifah gitu. Maka katanya siapa? Yahya bin Aktam tadi, fa'alim tu annahu ba'du sufiyah, dan saya tahu bahwa dia itu adalah
sebagian daripada kaum sufiah. Jadi orang sufi itu memang sudah ada dari dulu gitu loh. Datang mau mendebat khalifah. Gitu. Wa dzikra fi Kashfid Dunun, disebutkan dalam Kashfid Dunun anna awal man sufiya bis-Sufi Abu Hashim As-Sufi al-Mutawaffa sanah 50 wa 100. Jadi bahkan di sini disebut lebih jelas, yang pertama dinamain sufi tahu siapa? Abu Hashim As-Sufi. Meninggalnya tahun 150 Hijriah. Gitu. Wa aurada sahib Kashfud Dunun fi hadithi an ilmi tasawuf kalam al-Imam al-Bushairi. Sebutkan perkataan Imam Bushairi, "I'lamu annal muslimina", ketahuilah bahwa orang-orang muslim itu setelah Rasulullah SAW lam yatasamma afadiluhum fi asrihim bitasmiyati ilmin siwa suhbatir Rasul SAW. Mereka itu tidak menamakan orang-orang hebatnya mereka ya kecuali dengan apa di zaman mereka, kecuali dengan nama dengan tidak menamakan kaum mereka itu dengan nama ilmu tertentu, nggak bakal dinamain begitu. Karena apa? Karena mereka itu sudah punya sohbatul Rasul, persahabatan dengan Rasulullah SAW, gitu loh. Jadi para sahabat nggak mau, maksudnya disebut faqih, disebut ahli fikih gitu, atau ahli ilmu apa, ilmu ini, ilmu itu gitu. Karena memang mereka itu apa? Sudah dapat derajat sohbatul Rasul, persahabatan dengan Rasulullah SAW. Dan illa afdaliyah fawqaha, karena nggak ada yang lebih afdal daripada itu. Faqila lahum as-sahabah, maka mereka dinamakan apa? Sahabat. Ya. Mereka lebih suka disebut itu karena memang apa? Itu afdoliyahnya mereka gitu. Mereka tidak dinamakan dengan yang lain, tapi dinamakan dengan sahabat. Tsumma ikhtalafan nas, dan mulai manusia itu mulai berbeda wa tabayanat al-maratib, dan juga beragam martabatnya mereka, ya, tingkatan-tingkatannya. Faqila, maka dikatakan li khawasin nas, orang-orang yang khusus daripada orang-orang yang khusus, mimman lahum syiddah inaya bi amriddin, yang mereka itu serius dalam agama, az-zuhad wal ubad, dinamain zuhad sama ubad. Orang yang serius dalam agama itu dinamainnya zuhad, orang-orang zuhud, atau ubad, ahli ibadah gitu. Tsumma dhaharatil bid'ah, mulai muncul bid'ah, ya, orang-orang khawarij, ada fitnah nawasib segala macam kan, ya. Wa hasalat tada'i bainal firaq, dan mulai setiap kelompok itu punya klaim. Klaimnya apa? Faqulu fariqin idda'u anna fihim zuhada. Mereka setiap kelompok itu ngaku, ya kita juga punya zuhad gitu. Kita juga punya ubad, kita juga punya orang-orang zuhud, orang-orang ubad itu kita punya gitu. Maka apa? Kan farada khawas ahli sunnah, maka orang-orang ahli sunnah, orang-orang khusus daripada ahli sunnah itu apa? Mengkhususkan diri, ya. Orang-orang ahli sunnah yang memang dia serius al-muraun sama Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, al-hafidun yang menjaga hati mereka daripada kelalaian, bismit tasawuf, mereka mengkhususkan diri dengan nama tasawuf, ya. Washtahara hadzal ism li haula'il akabir qabla al-mi'atain min al-hijrah, dan sudah masyhur, populer di bahasanya, ya, nama ini, nama tasawuf, ya, di kalangan pembesar, tokoh-tokoh besar, ya, sebelum tahun 200 Hijriah, ya. Min hadhihi nusus as-sabiqah, jadi dari perkataan yang sebelum ini yang kita sudah bahas, ya, panjang-panjang, ya, tabayyan lana anna tasawuf laisa amran mustahdatan. Jadi kita udah tahu berarti tasawuf bukan sesuatu yang baru, ya, sudah ada daripada zaman awal-awal Islam. Bukan mustahdatan jadidan, lakinnahu ma'khudun min sirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia diambil dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Para sahabat itu mereka bertasawuf gitu, ya. Wa hayatu ashabihil kiram, dan kehidupan para sahabat, kama annahu laisa mustaqan min usulin la tamutu ila islami bisilah, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orientalis bahwa itu ilmu ini jadi ilmu ini bukan ilmu yang bersumber daripada sumber-sumber yang nggak ada asalnya dari Islam, nggak ada kaitannya dari Islam gitu. Kama yaz'amu a'da'ul Islam minal mustashriqin wa talamizatuhum alladzina ibtada'u asma'an mubtakirah, sebagaimana yang dituduhkan mereka para
orientalis dan juga murid-muridnya, ya, yang mana mereka itu ngarang nama-nama yang dibuat-buat gitu loh, bikin nama-nama yang dibuat-buat. Fakat laku ismat tasawuf ala ar-ruban al-budiyah wal kahanat nasraniyah wa sya'wadatil hindu al-hindiyah. Sehingga mereka itu nama tasawuf itu ditaruh di sebutnya itu diambil terus ditempel pada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha gitu ya. Bilang, oh ini nih mereka tasawuf tuh dan mereka juga gitu loh. Mereka itu tasawuf. Ini kerjaan orientalis tuh, ya, bikin-bikin. Faqalu hunaka tasawuf Budi wa Hindi wa Nasrani wa Farisi. Sehingga mereka bilang apa? Jadi ada tasawuf namanya tasawuf Buddha, tasawuf Hindu, tasawuf Kristen, ya, tasawuf Parsi, Persia, ya. Itu nama-nama buatan mereka. Yuridu nabi dalika, mereka maunya apa sih? Tashwih ismu tasawuf. Pertama, ngerusak nama tasawuf, jelas, ya. Ngejelekin tasawuf. Yang kedua, wattiham tasawuf bi annahu yarja fi nash'atihi ila hadhihi al-usul al-qadimah wal falsafat ad-dhallah min jihah ukhra. Dan dia pengen ngerusak ininya, asal usulnya, ngarang asal usulnya. Seakan-akan asal usulnya tasawuf itu daripada pokok-pokok yang kuno gitu, asal usul yang kuno atau filsafat-filsafat yang sesat gitu. Walakin al-insan al-mu'min la yansab, ini nasihatnya orang mukmin, orang yang beriman itu la yansab, tidak akan terseret bitayyaratihim al-fikriyah, kepada arus pemikiran mereka, dia nggak bakal mudah terseret. Tapi bagaimana? Wala yaqa bi ahabilihim al-makirah, dan tidak terjebak dalam perangkap tipu daya. Wa yatabayyan al-umur, dan mereka itu memperjelas segala sesuatu itu diperjelas. Kalau orang mukmin itu dia nanya dulu, harus kritis gitu. Wa yatatabbat fil bahti anil haqiqah, dan teliti dalam mencari kebenaran. Orang mukmin itu begitu. Jadi nggak takut orang mukmin itu. Mu'tazilah, dulu ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Khawarij, ya. Ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ya. Orang-orang mukmin enggak bakal takut menghadapi mereka, gitu loh. Karena apa? Karena ilmunya benar, kan gitu. Kalau ilmunya benar, kenapa takut? Gitu. Fayara anna tasawuf huwa at-tatbiq al-amal Islam. Maka orang mukmin ketika dia mencari dengan betul-betul, maka dia bakal tahu intinya tasawuf itu praktek Islam, gitu loh. Praktek Islam yang benar. Intinya itu gitu loh. Wa annahu laisa hunaka illa tasawuf al-islami fahasib. Maka berarti enggak ada tasawuf kecuali tasawuf Islam. Enggak ada namanya tasawuf Kristen, tasawuf Buddha, itu enggak ada, ya. Jadi intinya, kesimpulan, ibarat kata kayak obat deh, ya, obat. Kalau kita udah nemuin obat nih, ini obat buat batuk gitu, tapi belum ada mereknya, kira-kira itu tetap obat batuk? Tetap obat batuk. Baru setelah lama misalnya, ya, ada perusahaan ngambil itu obat, habis itu dikasih merek, dikasih nama. Gitu. Para sahabat itu sudah bertasawuf, tapi namanya belum ada, simpel gitu. Dari agama, jelas dari agama. Jadi intinya, insya Allah penjelasannya jelas, ya. Nasihat karena terakhir nih daripada perkataan Sahibul Kitab tadi, orang mukmin itu harus teliti. Orang mukmin itu nggak takut sama ini. Kalau anak kasih tahu ya, kalau orang-orang kelompok sebelah itu, ya, mereka itu ada ibarat gitu, syubhat takhtif. Ya, syubhat itu kayak sesuatu yang bikin ragu gitu. Jadi kalau ada kelompok lain bicara omongan terus kita ragu, ada argumennya begini, terus ragu. Kok gitu? Misalnya anggaplah kita nih, misalnya ada orang yang itu maulid itu bid'ah, dalilnya apa? Ini. Kita ragu. Benar enggak ya? Agama gitu. Nah, itu namanya syubhat gitu. Asyubhatu takhtif. Syubhat itu menyambar, ya. Jadi maksudnya hati-hati nih sama syubhat nih. Omongan-omongan di luar kelompok ente ini hati-hati nih. Wal qulubu dhaifah, dan hati itu lemah gitu. Hati itu lemah, jangan dengerin mereka gitu. Ini doktrinnya tuh begitu. Ya, hati itu lemah, ya, jadi jangan dengerin
omongan daripada mereka tuh asal aja dari NU. Jangan dengerin itu, bahaya tuh. Nanti itu malah tempelan gitu. Maksudnya gitu. Ya. Padahal kalau orang benar, ya nggak bakal dia gitu. Ya udah dengerin aja dari siapa aja. Kenapa takut? Kan ilmunya benar gitu. Kan ilmunya benar gitu. Jadi mereka gitu. Jadi al-qulub dhaifah, katanya dia hati itu lemah. Yang lemah itu bukan hati. Yang lemah itu manhajnya mereka. Makanya orang yang betul-betul belajar banyak yang keluar dari Wahabi begitu. Ya, insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat ya. Ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ada yang sungguh-sungguh dia ini bedanya buat hati dan satu kondisi ya, maksudnya bahwa harus tidak dia kalau sudah punya prinsip karena orang loyal dan sering ada juga ini terbit sudah disuruh banyak ini sama Allah dia bahwa harus tidak jadi insya Allah dari dekat sama Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi